Inilah sederet artis Indonesia yang gagal jadi anggota DPR RI. Sederet artis Indonesia yang gagal jadi anggota DPR RI ini termasuk Krisdayanti dan Anang Hermansyah. Lantas siapakah saja artis Indonesia yang gagal jadi anggota DPR RI tersebut? Seperti diketahui, pada pemilu 2024 lalu, sederet artis beramai-ramai mendaftarkan diri jadi caleg. Sama seperti politisi pada umumnya, para artis juga melakukan berbagai kampanye untuk meraih suara. Setelah pemilu 2024 digelar, ada beberapa artis yang lolos dan banyak pula yang tidak lolos ke Senayan. Sejumlah artis yang diprediksi tidak lolos itu antara lain: 1. Krisdayanti. Dilansir dari tribuntrans.com, Krisdayanti awalnya maju jadi caleg daerah pemilihan Dapil Jatim 5 dan membawahi Kabupaten Kota Malang dan Kota Batu. Namun, dilansir pada Senin, 4 Maret 2024, Krisdayanti dilaporkan baru memperoleh 41.594 suara dan berada di peringkat ketiga suara caleg tertinggi di partainya. Krisdayanti diprediksi gagal melenggang ke Senayan lantaran stok 2 kursi diprediksi akan ditempati Ahmad Basarah dan Andreas Edi Susetio. 2. Anang Hermansyah. Mantan suami Krisdayanti ini juga diprediksi gagal lolos ke Senayan. Anang awalnya merebutkan kursi DPR RI di Dapil Jawa Barat V meliputi Kabupaten Bogor. Ia pun diusung oleh partai PDIP. Sejauh ini berdasarkan hitung cepat KPU per 3 Maret 2024, Anang berada di posisi kedua di antara 9 caleg PDIP di dapil tersebut. Ia memperoleh 19.619 suara. Hanya kalah dari petahana Adian Napitupulu dengan 40.392. Meski punya suara tinggi, Anang diprediksi tak mendapat kursi di dapil Jawa Barat V. Pasalnya, PDIP hanya berhak memperoleh 1 kursi lantaran perolehan suara PDIP secara keseluruhan di dapil itu hanya menempati posisi kelima. Sama seperti tahun lalu, PDIP hanya menyumbang 1 kursi di dapil tersebut. 3. Vicky Prasetyo. Presenter ini juga harus gigit jari lantaran tak lolos ke Senayan. Pasalnya, perolehan Partai Perindo yang menaungi Vicky Prasetyo belum lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4%. Meski begitu, Vicky yang maju sebagai calon anggota legislatif, Caleg, DPR RI dari Dapil Jawa Barat V ini meraih suara tertinggi. Sejauh ini, Vicky hanya memperoleh 2.161 suara per Selasa, 5 Maret 2024. Padahal, Vicky mengaku sudah menghabiskan uang miliaran untuk kampanye. Ia menyebut uang itu adalah hasil tabungannya dari syuting. Enggak sih, enggak sampai kayak gitu. Jual rumah dan mobil. Aku mobil masih ada. Mobil di depan mataku masih terlihat. Aman sih semua, kata Vicky di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Februari 2024. Dilansir dari kompas.com, cuma memang ya berjuang dari uang tabungan selama syuting ya adalah kerugian? Enggak munafik, itu pastikan kita berikan. Karena kita kan turun, kecuali kita yang diam terserah deh, lanjut Vicky. 4. Vena Melinda. Ibunda Verrell Bramasta ini juga diketahui gagal ke Senayan. Pasalnya, Partai Perindo yang menaunginya belum lolos ambang batas parliamentary threshold. Meski begitu, Vena diketahui memperoleh suara di angka 10.802 suara. Saat ditanya soal kegagalannya ke Senayan, Vena Melinda menganggap itu adalah hal wajar. Apalagi Vena pernah menjadi anggota DPR selama 2 periode. Sebagai seorang yang terjun ke politik, Vena Melinda mengaku sudah siap dengan segala kemungkinan tersebut. Kalau aku sudah pengalaman 2 periode jadi anggota DPR, terus kalau yang ini nggak lolos, saya juga sudah 2 kali nggak lolos, ucap Vena Melinda dilansir dari kompas.com. Jadi seri, iya itu. Namanya berpolitik, itu biasa, dinamikanya begitu, intinya harus siap menang, siap kalah, karena jiwa politikus memang begitu, ucap Vena Melinda. 5. Sultan Djorghi. Sultan Djorghi awalnya menjadi caleg Golkar dan maju di daerah pemilihan Dapil, Sumatera Utara I. Pantauan tribuntimur.com di laman pemilu 2024.kpu.go.id berdasarkan realkon KPU per Sabtu,
2 Maret 2024. Sultan Djorghi baru mendapatkan suara sebanyak 587. Dari 10 caleg Golkar lainnya, perolehan suara Sultan berada di urutan ke-9. 6. Chef Arnold awalnya maju menjadi caleg Perindo di Dapil Jawa Timur. Namun sayang, ia tak bisa lolos lantaran perolehan suaranya cukup kecil. 7. Anissa Bahar terdaftar sebagai calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah dari Partai Nasdem. Berdasarkan hitungan cepat sistem rekapitulasi suara, Sirekap, KPU RI, ia berhasil memperoleh 2.371 suara. Anissa Bahar mengaku kalah lantaran saingannya berani menggelontorkan uang mencapai 20 miliar rupiah. Sementara dirinya mengaku menghabiskan uang 5 miliar rupiah. Ia bahkan menjual mobil mewahnya. Kurang lebih habis 5 rupiah miliar. Aku habis gak seberapa karena gak beli suara. Aku cuma ke dapil aja terjun 3 tahun, kata Anissa Bahar ketika ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Maret 2024. Aku pakai uang pribadi dan jual 2 mobil mewah aku. Udah gak ada mobil mewah aku. Aku jalan sekarang ya pakai mobil biasa aja karena sudah aku jual, sambungnya. Yang lain cuma 3 bulan sebelum pemilu terjunnya. Habis 20 rupiah 30 miliar, diduga beli suara, ucapnya.